Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kali ini baik-baik saja ya. Bertemu lagi dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Nur Solehudin, kelas 7. Lalu materinya apa ya? Materi kita hari ini kita akan membahas materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sambil mendengarkan, melihat video pembelajaran ini, kalian boleh menyiapkan alat tulisnya ya untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Laut di Indonesia ini mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi ada juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain sebagainya. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam laut yang lainnya adalah sumber daya alam berupa hutan mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya alam ini ada dari perairan. Sumber daya perairan laut merupakan salah satu potensi sumber daya alam laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan yang melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan ikan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperoleh jika dibandingkan dengan sebaran potensi ikannya. Terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia dan Indonesia wilayah timur. Selain kekayaan ikan, Indonesia juga mempunyai kekayaan laut. Itu ada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau disebut dengan istilah hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove ini berkembang dengan baik pada pantai yang terlindungi dari muara sungai dan laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu untuk bahan bakar atau pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis flora yang bernilai ekonomis tinggi. Misalnya, udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Nah, sahabat belajar, di mana sajakah sebaran hutan mangrove di Indonesia?
Barangkali sahabat belajar ada yang tahu, silahkan komentar di bawah. Sahabat belajar, selain memiliki hutan bakau dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia loh. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tumbuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia ini mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia ini tidak hanya dari luasnya saja, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udang, dan 590 jenis karang. Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter. Jika lebih besar dari kedalaman tersebut, pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Di sini ada contoh terumbu karang yang ada di laut Indonesia. Kita bisa lihat betapa indahnya jika kita lihat langsung terumbu karang yang ada di lautan Indonesia. Nah, sahabat belajar, keanekaragaman terumbu karang di Indonesia ini sangat luas ya. Tadi sudah kita bahas, dan di sini saya mencontohkan salah satu dari ribuan jenis ikan, ribuan jenis moluska, dan jenis udang-udangan yang ada di perairan Indonesia, yang khususnya tumbuh dan berkembang biak di terumbu karang yang ada di perairan wilayah Indonesia. Demikian penjelasan materi pertemuan kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk sahabat belajar. Seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa dan bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.